Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok IYL, kelompok 3, akan mempresentasikan tentang media pembelajaran. Sebelum itu, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Galih Rai Pradana, beserta teman-teman saya, Reka Juwita Ningsih, Ali Saad Muasa, Maulana Yusuf, Eki Yuda Asgara, dan Dede Auliatul Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Yuda Asgara. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Dalam bab ini kita akan mempelajari tentang betapa pentingnya media pembelajaran untuk kelas IYL, dan juga kita akan mempelajari tentang jenis media pembelajaran, manfaat, serta penggunaannya untuk kelas IYL itu sendiri. Untuk mengurangi kesulitan siswa dalam belajar bahasa Inggris, diperlukan pertimbangan pendekatan strategi yang dilakukan oleh guru untuk mempermudah proses pembelajaran dan juga siswa dapat lebih mudah dan juga lebih paham. Sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, kita juga harus mengetahui pengertian dari media. Media dalam bahasa Latin yaitu yang berarti medium, di mana secara umum artinya adalah alat komunikasi, di mana media adalah alat komunikasi untuk menyampaikan informasi antara sumber dan juga pembaca. Oke, media adalah sebagai alat untuk menyampaikan pesan atau materi seorang guru kepada muridnya. Media juga dapat membantu proses pembelajaran agar siswa lebih mudah memahami dan juga lebih tertarik dalam proses pembelajaran kali ini. Dalam bab ini kita akan menjelaskan yang pertama tentang manfaat dan tujuan media pembelajaran. Yang kedua adalah tentang jenis dan penggunaan media pembelajaran. Yang ketiga adalah media audio dan teknologi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari bab ini. Ternyata teman-teman, dalam penggunaan media pembelajaran, ternyata ada manfaatnya loh serta tujuannya. Berikut adalah manfaat media pembelajaran. Yang pertama, menyederhanakan proses pembelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, pengurangan bahasa ibu. Yang ketiga, membangkitkan motivasi dan semangat untuk siswa dalam belajar bahasa Inggris. Ternyata memberikan motivasi dengan cara, ayo anak-anak, yuk semangat lagi yuk, ayo, atau Pak Guru punya media pembelajaran loh, kita main kartu dalam bahasa Inggris yuk. Seperti itu contohnya. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Inggris. Jika kita ingin meningkatkan kualitas pembelajaran, maka media juga perlu kita pertimbangkan, perlu kita upayakan, dan tidak boleh dilakukan dengan cara sembarangan atau mentok di tengah-tengah pada saat kegiatan sedang berlangsung. Dan selanjutnya membuat belajar lebih menarik dan interaktif. Nah, jika guru tersebut mengetahui bagaimana cara membuat media tersebut dengan cara yang unik, terus penyampaian yang menyenangkan, insya Allah siswa akan mengikuti kegiatan tersebut, mempelajari dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan mudah, asal guru tersebut menyampaikan dengan ceria dan semangat. Adapun beberapa tokoh-tokoh yang mengungkapkan tentang permasalahan media pembelajaran seperti berikut. Any extension of man which allow him to affect other people who aren't in face-to-face with him. Choose. Communication media include letters, television, film, radio, printed matter, and telephone. Romis Zowski, page 39, 1981. Menurut Heinrich and Rosello pada tahun 1982,
Benda-benda tersebut disebut instruksional media bila barang-barang tersebut dipakai untuk menyampaikan pesan dalam lingkungan pendidikan. Jadi, Romisowski menyatakan hal yang sama dengan Heinrich, yaitu bahwa media merupakan carriers of the message, yaitu alat untuk menyampaikan pesan guru kepada siswa. Nah, setelah kita mengetahui manfaatnya, kita juga sebagai guru, terutama guru EYL, tentu mengadaptasikan, memperlihatkan kembali, dan meneliti kembali apakah media tersebut bisa dipergunakan atau tidak untuk pelaksanaan kegiatan di kelas, terutama dalam mengajar bahasa Inggris. Nah, adapun penggunaannya itu disarankan mengandung makna visual seperti flashcard, terus realia, dan sebagainya. Sehingga penggunaan tersebut tidak hanya dalam kata saja, tetapi kita bisa memperlihatkan makna bahasa tersebut. Maksud saya, teksnya bahasa seperti ini dan gambar wujudnya seperti demikian. Misal gambar pensil, tulisan dalam bahasa Inggris pencil. Kita tunjukkan gambar pensil tersebut atau gambar pensil tersebut seperti apa bentuknya sehingga anak tahu wujudnya. Nah, menurut Wright tahun 1989 ada beberapa kata-kata yang disampaikan oleh beliau. Ada 6 poin, yaitu apakah media tersebut mudah dipersiapkan? Yang kedua, apakah media tersebut mudah dipakai di dalam kelas? Yang ketiga, apakah media tersebut menarik? Yang keempat, apakah bahasa yang digunakan oleh guru terhadap media tersebut mudah, otentik, dan bermakna? Selanjutnya, apakah kegiatan media tersebut dapat mengembangkan kegiatan dalam pelajaran bahasa Inggris yang dapat meningkatkan kemampuan berbahasa siswa menjadi meningkat? Dan yang terakhir, apakah media tersebut mudah didapat oleh siswa dan guru dalam pelaksanaannya? Setelah beberapa poin-poin yang disebutkan oleh Wright, ternyata media pembelajaran ini juga punya tujuan loh teman-teman. Apa ya tujuannya? Langsung saja tujuan media pembelajaran yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tujuan media pembelajaran. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi manfaat jenis media pembelajaran untuk kelas EYL. Yang kedua adalah menjelaskan penggunaan media untuk kelas EYL. Dan yang ketiga adalah menjelaskan beberapa media audio dan teknologi lain untuk kelas bahasa Inggris di sekolah dasar dan juga kelas EYL. Dan yang terakhir adalah mengembangkan beberapa macam media sederhana untuk kelas EYL itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dede Auliatul Latifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis dan penggunaan media. Dalam sebuah proses pembelajaran, peran media cukup penting untuk memudahkan proses belajar. Untuk menyampaikan pesan pembelajaran kepada siswa, biasanya guru menggunakan alat bantu mengajar berupa gambar, model, atau alat-alat lainnya. Inilah yang disebut dengan media pembelajaran. Secara umum, media dapat digolongkan menjadi 3, yaitu visual media, audio media, dan visual audio media. Yang pertama adalah visual media atau media pandang, media yang dapat dilihat dan dipandang. Media pandang yang paling banyak digunakan guru yaitu gambar, flashcard, dan benda nyata lainnya. Media visual merupakan suatu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media visual berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan fakta yang mungkin dapat mudah dicerna dan diingat. Lalu yang kedua adalah media dengar atau audio, adalah media yang wacana atau isinya direkam dan dapat didengarkan. Jenis media pembelajaran audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran. Contoh dari media audio adalah seperti radio, tape recorder,
telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah media audio visual adalah media yang dapat dilihat dan didengarkan, misalnya TV dan film. Media ini sering digunakan untuk menayangkan cerita, peristiwa, atau suatu keadaan. Jenis media pembelajaran audio visual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Yusuf dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan 3 jenis media pembelajaran yang dapat digunakan guru IYL. Yang pertama yaitu media pembelajaran puppet atau boneka. Puppet atau boneka banyak populer digunakan karena dapat menyampaikan dongeng atau cerita menjadi lebih menarik sehingga para audiens pun merasa senang ketika menyaksikannya. Nah, bagi seorang guru IYL, pemanfaatan puppet ini bisa dilakukan dalam berbagai kegiatan. Lalu ada 3 jenis puppet yang dapat digunakan seorang guru IYL, yaitu pinjil puppet, hand puppet, dan stick puppet. Nah, fungsi dari ketiga jenis puppet tadi itu hampir sama, yaitu untuk bercerita sambil mengenalkan kosakata ataupun tata bahasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik dari ketiga puppet tersebut. Yang pertama yaitu pinjil puppet. Pinjil puppet itu jenis boneka yang ukurannya relatif kecil, yaitu seukuran dengan jari-jari tangan. Jenis boneka ini dapat dibuat dari bahan-bahan bekas seperti kertas ataupun kain perca. Nah, cara memainkannya itu cukup dimasukkan ke jari-jari tangan saja. Lalu jenis boneka ini cocok untuk digunakan dalam kelompok yang relatif kecil. Lalu yang kedua yaitu hand puppet atau boneka tangan. Hand puppet atau boneka tangan berukuran lebih besar dibandingkan dengan pinjil puppet karena seukuran dengan lengan tangan. Cara memainkannya juga sama, dimasukkan kepada tangan. Lalu yang ketiga stick puppet atau boneka stick. Bentuknya itu mirip-mirip seperti wayang, di mana ada karakter yang berbentuk 2 dimensi, lalu pada bagian belakangnya itu ditempelkan stick. Nah, menurut saya stick puppet relatif lebih mudah untuk dibuat karena hanya memerlukan 2 bahan saja, yaitu kertas yang cukup tebal seperti kertas manila dan stick es krim ataupun batang lidi. Cara membuatnya pun kita cukup menggambar di kertas tersebut, lalu lidinya ditempelkan menggunakan lem. Lalu jenis media pembelajaran yang kedua yaitu big books. Big books ini buku yang ukurannya relatif besar, biasanya itu berisi tentang wacana sederhana ataupun cerita-cerita pendek, yang mana tulisannya itu ukurannya relatif lebih besar dan diberi warna-warna yang menarik, lalu juga ditempeli gambar-gambar yang sesuai. Nah, pemanfaatan big book ini yaitu untuk mengenalkan kosakata dan tata bahasa dalam bentuk cerita. Jenis media pembelajaran ini cocok untuk anak-anak kelas rendah. Nah, berikut adalah gambaran atau ilustrasi dari circular card. Saya di Google mencari bentuk asli dari circular card, tidak ketemu, jadi saya mencoba mengilustrasikannya sebaik mungkin. Seperti yang kalian lihat, satu set circular card terdiri dari 2 lembar kertas tebal yang berbentuk lingkaran dan memiliki 2 buah telinga yang posisinya sebagai pegangan. Nah, pada lembar pertama dibagi menjadi 6 atau 8 bagian, yang mana setiap bagiannya bisa dimanfaatkan untuk menampilkan gambar dengan ataupun tanpa kata. Lalu pada lembar kedua, seperti yang Anda lihat,
dipotong menjadi 1/6 ataupun 1/8 untuk melihat gambar tersebut. Kemudian kedua lembar bahan tersebut dijadikan satu dengan menusukkan batang kolek atau cotton bud yang dipanaskan agar dapat melekat. Nah, lalu ukuran dari circular cut ini disesuaikan. Jika untuk kegiatan individu cukup berdiameter 15 cm. Nah, lalu tapi perlu dibuat dengan ukuran yang lebih besar jika untuk kegiatan kelompok, misalnya dengan ukuran 30 cm. Lalu cara penggunaan circular cut yaitu dengan memutar bagian yang dipotong tadi, yaitu bagian yang berwarna hitam, sehingga dapat melihat urutan kegiatan atau benda apa yang dilihat satu persatu. Nah, lalu tujuan atau fungsi dari media pembelajaran ini yaitu untuk memperkenalkan kosakata baru atau pola kalimat baru, atau memantapkan pemahaman tentang bahan yang sudah diajarkan. Selain itu, penggunaan kartu ini juga bisa mendorong siswa untuk menggunakan bahasa Inggris dalam berdialog atau kegiatan interaktif berpasangan atau berbicara secara kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Harfinasa dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan soal flipchart, flashcard, dan juga realia. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan soal flipchart terlebih dahulu. Flipchart adalah media pembelajaran yang terbuat dari kertas tebal yang ukuran dan bentuknya disesuaikan dengan kebutuhannya. Ada dua jenis dalam flipchart, yaitu flipchart yang menunjukkan benda singular dan yang kedua benda plural. Penggunaan flipchart dapat membantu guru dalam banyak hal. Sebagai contoh, mengenalkan konsep singular dan plural. Yang kedua, mengenalkan numbers. Yang ketiga, mengenalkan konsep a few dan a lot. Yang keempat, bisa menarik perhatian siswa sehingga siswa tidak mudah bosan. Yang keempat, memberikan variasi dalam proses mengajar. Yang kedua, saya akan menjelaskan soal flashcard. Flashcard ini adalah media pembelajaran yang paling umum, yang paling sering digunakan oleh guru-guru untuk mengajar para siswa. Flashcard di sini menunjukkan hal-hal yang dikelompokkan menurut jenis dan kelasnya. Biasanya digunakan untuk latihan penambahan kosakata dalam bahasa Inggris maupun bahasa asing lainnya. Kegiatan yang biasanya dilakukan menggunakan flashcard adalah describing things. Maksudnya adalah seperti guru menunjukkan gambar nanas dan siswa mendescribing benda apa yang ada di gambar tersebut, seperti menjelaskan nanas dan sebagainya. Yang terakhir saya akan menjelaskan soal realia. Realia merupakan media pembelajaran yang berasal dari benda-benda nyata yang ada di sekitar kita. Benda-benda yang ada di lingkungan kita di sekitar dapat digunakan baik benda asli maupun tiruan. Contoh-contohnya adalah seperti hewan, benda pameran, barang elektronik, tumbuhan, dan berbagai hal lainnya yang bisa dibawa dan digunakan dan bisa dilihat secara abstrak. Nama saya Reka Juitaningsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang media audio dan teknologi. Ada beberapa media yang disajikan dalam bentuk publikasi untuk pembelajaran menyimak. Keterampilan menyimak membutuhkan bahan rekaman yang mengandung dialog, cerita, dan lagu. Media audio ini yang terkait dengan pembelajaran bahasa adalah
tipe recorder dengan rekaman dan radio. Banyak keuntungan dengan menggunakan media ini, antara lain keluasan. Dengan menggunakan tipe recorder dapat dibawa kemana saja. Jika tidak ada aliran listrik, maka tipe recorder ini masih dapat dinyalakan dengan menggunakan baterai. Kaset rekamannya juga terdapat di laboratorium bahasa. Namun, masih banyak sekolah dasar yang belum memiliki laboratorium bahasa. Guru dapat melatih ucapan, pola-pola kalimat, dan intonasi dengan menggunakan kaset rekamannya dapat dipersiapkan sebelumnya. Selain itu, bila seorang guru merasa kurang mampu menyanyikan sendiri suatu lagu, media kaset rekaman dapat diperdengarkan lebih dahulu. Siswa menyimak beberapa kali dan kemudian anak-anak menirukan lagu tersebut secara bersama-sama. Banyak siswa yang memiliki radio, TV, HP, dan tipe recorder lainnya di rumah. Namun, tidak semua siswa berminat untuk mendengarkan berita, cerita, dan percakapan dalam bahasa Inggris untuk meningkatkan keterampilan bahasanya. Mungkin guru dapat mengarahkan dengan cara lain, misalnya memberikan tugas untuk melaporkan apa yang dilihat dan disimak dari TV atau radio. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan untuk siswa kelas 5 atau kelas 6 SD. Guru bisa juga memberikan tugas kepada siswa untuk menyimak siaran yang berbahasa Inggris secara berpasangan atau berkelompok. Bila media pembelajaran ini dikembangkan dan digunakan dengan kreatif, tujuan pembelajaran kelas EYL akan menjadi lebih menarik. Oke, kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembahasan-pembahasan yang telah kita pelajari bersama, bahwasannya seorang guru EYL perlu berupaya untuk menciptakan dan juga meningkatkan media pembelajaran yang digunakan agar siswa EYL lebih mudah memahami dan juga lebih tertarik dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh seorang guru. Terima kasih.